Oh. Karena kalau yang mengandalkan ini dia dalam ruangan Di dalam. Sini aja. Boleh. Iya. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Pajak Sulawesi Utara dan seluruh para pegawai atau karyawan kantor pajak Sulawesi Utara yang insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi disampaikan, tak dikenal maka tak disayang. Maka ini yang pertama kali saya berada di tengah-tengah para karyawan dan kepala kantor pada kegiatan rutin majelis ta'lim atau seperti tazkir yang dilaksanakan pada sore hari ini, yang sebetulnya Ustadz Iswandama yang harus mengisinya karena beliau berhalangan
dalam keadaan kurang sehat. Kemarin saya dihubungi dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya masih bisa bersama-sama dengan bapak-bapak, dengan bapak kepala kantor, saling lita'arafu, saling kenal. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan memanjangkan umur kita, apalagi dalam persiapan bulan suci Ramadan ini. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, awal bil lisan, tidak ada kata yang paling mulia selain kita sama-sama tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Tidak bosan-bosannya setiap saat kita ucapkan syukur kepada Allah. Karena begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya, sadar maupun tidak sadar. Semenjak kita mulai tidur hingga kita bangun di subuh hari yang luar biasa. Ketika kita bangun di subuh hari, sholat subuh berjamaah, luar biasa nikmatnya. Maka tidak henti-hentinya kita ucapkan syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat kepada Allah, maka aku akan tambah nikmat-nikmat tersebut. Tapi barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka azabku sangat pedih. Alhamdulillah, insyaallah kita semua banyak bersyukur dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah kita termasuk golongan hamba-hamba yang bersyukur. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan asbab salawat kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dan kita berharap kepada Allah kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tidak lama lagi kita akan berada di bulan suci Ramadan. Tinggal menghitung hari. Insya Allah ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kita benar-benar dalam keadaan sudah siap. Siap segala-galanya. Kurang lebih ada 7 langkah penting di dalam kita menyambut bulan suci Ramadan. 7 langkah itu diantaranya yang pertama pemanasan dengan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Nah, puasa sunnah inilah untuk melatih kita sehingga ketika kita berada di bulan suci Ramadan itu sudah terbiasa melaksanakan puasa. Kita melatih di bulan Sya'ban, kita melatih untuk berpuasa, kita melatih bangun di tengah malam, melatih kita untuk qiraatul Quran, melatih kita untuk bersabar, melatih segala-galanya. Kita lakukan di bulan Sya'ban. Karena memang para ulama mengatakan bulan Sya'ban ini adalah bulan melatih diri kita. Maka kita persiapkan benar-benar untuk memasuki bulan suci Ramadan. Akan tetapi begitu banyak fenomena yang terjadi ketika mengawali bulan Ramadan. Kadang-kala mereka jadikan bulan Ramadan hanya sekedar tradisi. Bahwa Ramadan ini tradisi, padahal ini bukan tradisi. Puasa Ramadan yang setiap tahun kita lakukan itu bukan tradisi umat Islam. Itu kewajiban. Kalau puasa dijadikan sebagai tradisi umat Islam, jangan-jangan zakat pun akan jadi tradisi. Jika zakat pun demikian menjadikan hanya sekedar tradisi umat Islam, jangan-jangan juga sedekah, infak itu akan menjadi sebuah tradisi umat Islam. Ini fenomena yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Maka sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan,
Kita tanamkan benar-benar dalam hati kita bahwa apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah merupakan perintah Allah. Buktinya dalam Al-Quran jelas. Puasa diperintahkan oleh Allah. Diwajibkan juga. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini wajib. Hai orang-orang yang beriman. Allah mengawali dengan kata-kata hai orang-orang yang beriman atau wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai sekalian manusia, tidak. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang beriman kita inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu. Ini Allah katakan diwajibkan, bukan ditradisikan. Bukan dibudayakan, tidak. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau puasa sudah dijadikan hanya sekedar budaya, buat apa? Kalau zakat hanya sekedar sebagai budaya, buat apa? Zakat pun demikian. Perintah Allah, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, kemudian kita keluarkan zakat. Nah, ini fenomena yang terjadi setiap tahun di tengah-tengah umat Islam. Datang Ramadan, full masjidnya. Mau berakhir Ramadan, habis jamaahnya. Carinya sudah ada di mall. Carinya sudah ada di pinggiran pantai. Padahal ulama mengatakan yang sebenarnya yang harus full itu di akhir Ramadan, bukan di awal. Kenapa full masjid harus di akhir Ramadan? Karena di sanalah ada yang namanya Lailatul Qadar. Di malam-malam ganjil itu yang seharusnya, kata Rasul, kita mengejar Lailatul Qadar. Tapi kita sudah terjadi setiap tahun di tengah umat Islam, kelihatan awalnya full, tapi di akhir hilang satu persatu. Nah, ini ya kebiasaan yang harus kita hilangkan di tengah-tengah umat Islam. Harus kita memberikan pemahaman kepada umat Islam yang belum memahami tentang Ramadan. Sebenarnya kalau dia mau cari rahasia Ramadan itu ada di akhir Ramadan. Bukan di awal Ramadan, akhir Ramadan. Nah, inilah namanya fenomena yang terjadi. Jadi kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita lakukan kebiasaan-kebiasaan ibadah kepada Allah. Dimulai kita bangun tengah malam, kita perbiasakan, kita bangun dengan itu ada sholat-sholat sunnah yang kita lakukan, kemudian kita puasa sunnah, masih ada kesempatan beberapa hari ke depan. Kalau masih ada hutang puasa, kita lakukan hutang puasa, kita balas puasa itu. Kalau kita masih ada kesempatan beberapa hari kita lakukan. Berusaha untuk kita belajar persiapan untuk menjemput bulan Ramadan. Jadi untuk menyambut bulan suci Ramadan itu, jangan buru-buru kita kemudian mempersiapkan baju ini, baju itu, dan lain sebagainya. Bukan itu sebenarnya dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapkan diri kita. Yang pertama itu, kemudian kita belajar ilmu fikih tentang puasa. Ya, belajar ilmu fikih tentang puasa sebelum kita memasuki bulan puasa. Bagaimana cara kita untuk berbuka, bagaimana cara kita untuk bersahur, apa saja yang harus kita lakukan pada saat bulan puasa Ramadan, seperti apa supaya puasa kita tidak batal, seperti apa supaya sahur kita tidak terlewatkan. Itulah yang diajarkan Nabi. Kita beli buku kemudian kita baca satu persatu. Semua ada di situ. Mau doanya, mau sholatnya, sholat malamnya seperti apa. Sehingga benar-benar ketika kita berada di bulan Ramadan, apa yang kita tidak tahu, akhirnya kita mengetahuinya dan kemudian kita amalkan di bulan suci Ramadan. Kemudian setelah kita belajar tentang fikih puasa Ramadan, kita menyebarkan kabar gembira karena Rasulullah SAW katakan
barang siapa kemudian datangnya bulan Ramadan dan dia bergembira, maka kata Rasul, jasadnya dijauhkan dari api neraka. Ini orang harus bergembira. Datangnya bulan Ramadan, jangan lesu-lesu. Sudah datang lagi bulan Ramadan, sudah datang lagi kita mau puasa lagi, begini dan sebagainya. Tidak boleh, karena Rasulullah SAW kalau datang bulan suci Ramadan sudah dekat-dekat seperti ini, begitu bahagianya, begitu bergembiranya Rasul dan ahlul baitnya, keluarganya. Nah, kadang-kadang kita tanpa sengaja atau mungkin sengaja datang bulan Ramadan, aduh besok saya sudah tidak bisa makan, aduh sebentar saya sudah tidak lagi bisa minum, aduh dan sebagainya, sudah tidak bisa jalan-jalan lagi. Boleh jalan-jalan, tidak dilarang, tapi hati-hati kita menjaga mata, tidak batal puasa, tapi hanya mengurangi puasa. Hati-hati lisan kita di saat puasa, ya, membicarakan aib orang lain bulan puasa, itu bukan tapi mengurangi ibadah puasanya. Artinya ketika kita bisa mendapatkan pahala 10, dikurangilah Allah menjadi hanya 5. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bergembira, setelah kita gembira datangnya bulan suci Ramadan, yang paling utama adalah kita menjaga kesehatan atau stamina kita. Jadi kata Rasul, subtasiku, berpuasalah kamu sehingga kesehatan kita terjaga. Secara dalam Ibnu Tafsir, dalam rangkaian kajian Ibnu Tafsir, dalam kitabnya itu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW begitu cerdasnya beliau menjaga kesehatannya ketika mau memasuki bulan suci Ramadan. Maka hadirin rahmatullah. Jadi sebelum masuk Ramadan, kita berusaha menjaga kesehatan kita masing-masing. Menjaga stamina yang tadinya tidurnya di nonton bola kaki jam 1 itu dikurangi karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jangan sampai di saat bulan Ramadan nonton jam 1 sudah tidak lagi sahur, lewat sahurnya, lewat subuhnya. Di saat belum sahur, belum pulang Ramadan, mampu bangun jam 1 mau nonton bola. Ya, sampai selesai. Walhasil subuhnya lewat. Maka dirinya dirahmati Allah. Apa yang harus kita menjaga stamina kita atau kesehatan kita? Kita minum sekedarnya. Makan sekedarnya. Karena dokter juga dari sisi kesehatan pernah menjelaskan ke saya, Ustadz, kalau dia saat ibadah puasa atau mau dekat-dekat puasa, makan secukupnya, minum secukupnya. Itu penjelasan dari seorang dokter, sahabat saya, kedokteran, supaya keseimbangan dalam tubuh kita ketika masuk Ramadan, ibaratnya kalau bahasa Manado itu tidak kaget ketika makan. Jadi stabilkan saja. Makan tidak usah berlebihan, pakai standar-standarnya. Kalau biasa makan 2 kali, biasa tambah-tambah makannya bumbung-bumbung istilah orang Manado itu dikurangi. Jangan seperti ya nanti ketika masuk Ramadan itu terbiasa ini, akhirnya makan banyak berlebihan, mau sholat sudah tidak bisa. Ya, mau sholat sudah bunyi-bunyi leher, itu akhirnya jadi malas sholatnya. Makanya saat ini kita jaga cara makan kita, minum kita stabilkan. Sehingga mudah-mudahan insya Allah ketika masuk Ramadan kita benar-benar fit stamina kita. Kita benar-benar sehat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kemudian kita juga mempersiapkan rumah kita. Bersihkan dalam rumah kita, di lingkungan kita, tempat ibadah atau masjid-masjid kita, indahkan, kita bersihkan mana yang perlu dibersihkan. Kita bersihkan, begitu juga rumah kita perlu kita bersihkan. Kenapa? Kita sambut bulan suci Ramadan dengan bahagia, kegembiraan. Ya, salah satunya ketika kita memasuki bulan Ramadan, ya kebiasaan kita mempersiapkan hal-hal yang bermanfaat untuk menyambut Ramadan. Seperti kita warnai rumah kita ada yang kita cat dinding rumah kita, cat masjid kita, silakan. Tapi jangan sampai mengganggu kesehatan kita juga.
Sehingga ketika kita musuh Ramadan, kalau kita sakit-sakit, batuk-batuk, ya percuma kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah-langkah itulah yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Sekali lagi saya sampaikan, kalau masih ada hutang puasa, saya ingatkan kembali, lakukan, balas puasa itu. Karena apa? Allah akan meminta pertanggungjawaban hutang tersebut. Kalau hutang dengan manusia masih kelihatan. Tapi ketika hutang kita dengan Allah, kita mati, Allah tagih. Allah tagih. Karena susah. Kalau orang sudah meninggal, ya mau apa namanya? Mau balas hutang, siapa yang balas? Tentu ada anak. Kalau puasa, dia meninggal puasa. Di saat puasa, di pertengahan puasa, sudah kemudian dia meninggal dunia. Bagaimana cara balasnya? Balasnya ada dua. Yang pertama boleh dibalas oleh anaknya. Yang kedua boleh juga dibayar dengan fidyah atau dibayar dengan beras. Seperti itu. Tapi ada hitungan-hitungannya. Ya. Tapi orang sekarang tidak. Meninggal di puasa selesai sudah. Padahal harus dibalas oleh anaknya. Ya kalau dia ada sisa 20 hari itu dia harus lakukan. Ya kalau tidak mampu, anaknya tidak mampu, ya bayar. Hitungnya. Dulu orang tua saya meninggal, hutangnya puasa pas itu Ramadan. Hutang-hutangnya dibayar. Kemudian kami bertiga balas puasanya sampai tuntas, alhamdulillah. Terus kami tanya sama Pak Kiai, kalau tidak mampu, Pak Kiai bilang, ya sudah bayar saja dengan beras, hitung saja. Sehari makan tapi bukan 1 liter. Bukan 1 kilo, hitungnya untuk dibayar ke anak yatim piatu. Jadi hitungan kalau di pasar itu ada tuh liter itu yang dihitung. 1 liter. Jadi 1 sok istilahnya. Kalau bahasanya 1 sok. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ibu-ibu banyak hutangnya setiap bulan. Ya, kalau tahun lalu ada hutang belum terbayar, bayar selesai. Kemudian tunggu lagi puasa, mau hutang lagi, hutang di atas hutang di atas hutang, tiap tahun hutangnya. Bagaimana Ustaz dengan hutang yang lalu-lalu? Masih ingat enggak? Kalau masih ingat bayar, kalau sudah tidak ingat kalau masih ingat balas dengan puasa, kalau sudah tidak ingat bayar saja. Seperti itu cara balasnya. Jangan tidak dibalas karena pada prinsipnya itu hutang akan diminta pertanggungjawaban. Sama dengan manusia. Kalau saya pinjam uang sama kepala kantor, pasti ditagih. Ya kan? Di depan begini pasti manusia bisa ketemu. Tapi dengan Allah pasti meninggal ditagih. Nah ini kemarin tadi pagi saya juga bawa kajian di Bank Indonesia jam 8 sampai jam 9. Pembahasannya seperti ini tentang masalah-masalah hal-hal hutang piutang dengan Allah, balas puasanya, zakatnya. Begitu juga kita punya zakat, ya. Ada zakat fitrah, 2 pilihan terserah, ya. Di kalangan ulama masih ada terjadi ikhtilaf, terserah pilihan kita mau beras mau uang terserah. Tapi Imam Syafi'i lebih mengarahkan ke beras. Jadi kalau mau uang silakan, tidak masalah, tidak usah dibesar-besarkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka oleh karena kita menyambut bulan suci Ramadan, mari kita persiapkan benar-benar sungguh-sungguh di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Jangan kita malas-malas menyambut bulan suci Ramadan yang saya sampaikan tadi. Kenapa? Ramadan tahun yang lalu dengan Ramadan tahun ini berbeda suasananya. Pasti berbeda suasana. Jadi antara kita mungkin ada sholat berjamaah, puasa berjamaah. Tapi tahun ini tidak akan sama dengan tahun kemarin. Mungkin sudah tidak ada orang sahabat kita bersama-sama di antara kita. Mungkin mereka sudah kembali ke hadirat Allah. Berbeda sama sekali. Maka cara yang terpenting dalam menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, pasang niat baik-baik. Planningkan baik-baik apa yang harus kita lakukan. Kita planningkan benar-benar dari sekarang kita mau ini. Saya mau sholat di mana, saya mau bagaimana, itu kita planningkan baik-baik. Kita programkan baik-baik. Jangan nanti sudah puasa baru mau diprogramkan. Mulai sekarang tanamkan dalam hati kita. Kita tanamkan planning kita, program kita benar-benar sehingga benar-benar kita menyambut bulan suci Ramadan dengan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang walaupun tinggal beberapa hari bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala apa yang menjadi harapan kita semua dan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrati Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في شعبان وبارك لنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبارك لنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبارك لنا رمضان اللهم اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة والعافية وأبواب الرزق وأبواب الجنة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.